Selamat datang, selamat beribadah dalam ibadah keluarga saat ini. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Bapak Pendeta Peter Theodorus. Kiranya melalui kebersamaan jemaat GPB di bulan Pelkes, kita terus merasakan anugerah Tuhan dalam berpelayanan dan kesaksian. Mari menghadap Tuhan dengan bersukacita. Jemaat dimohon berdiri. Pelayanan tak ubahnya jantung kehidupan umat beriman. Tanpa pelayanan, hidup beriman terasa hampa. Ajar kami untuk melayani ya Tuhan, sama seperti Engkau yang datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Kesaksian tak ubahnya napas kehidupan umat beriman. Tanpa kesaksian, hidup beriman terasa sia-sia. Ajar kami untuk bersaksi dalam kata dan perbuatan, menyebarkan kasih dan kebenaran-Mu, Tuhan. Mari beribadah sebagai wujud bakti kita pada Allah. Kiranya melalui ibadah ini, langkah pelayanan dan kesaksian kita dipenuhi hikmat Sang Firman. Aku mau berbakti kepada Tuhan, karena kasih setia-Nya tak pernah berubah. Bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwa Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji
Mari kita berdoa. Allah Maha Rahim, kami bersyukur dapat berkumpul dan beribadah bersama saat ini. Kebangkitan-Mu dan kehidupan-Mu menuntun kami untuk menjalankan pelayanan dan kesaksian di sepanjang hidup. Saat ini, kembali kami datang ke hadirat-Mu, memohon bimbingan-Mu dan pengenalan akan sabda Allah, memohon anugerah-Mu dalam doa bersama keluarga di jemaat, dan memuliakan-Mu dalam syair nyanyian kami. Sertailah ibadah kami, sehingga menjadi berkat dalam hidup beriman. Amin. Kita akan bermazmur dari Mazmur 100 dan dibacakan silih ganti. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa untuk melandasi seluruh pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Datanglah ya Tuhan dalam kuasa Roh Kudus-Mu, karena kami mau berjalan bersama-Mu, melihat terang dan menikmati sukacita damai sejahtera yang Kau berikan. Roh Tuhan menyertai kami dan Roh Tuhan mengurapi hamba-Mu. Amin. Malam hari ini kita akan membaca cuplikan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus dari Efesus pasal 5 ayat 17 sampai 18. Efesus pasal 5 ayat 17 sampai 18 saya bacakan kepada kita semua. Saya undang kita bangkit berdiri untuk mendengar pembacaan Alkitab. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersorak-soralah bagi Tuhan dengan segenap hati. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Jauh sebelum Tuhan Yesus diproklamasikan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Mesias penebus, seluruh hidupnya dia berprofesi sebagai guru. Jangan lupa itu. Apa yang dilakukan setiap hari adalah mengajar. Mengajar orang untuk mengerti, mengetahui sesuatu dalam rangka memenangkan hidup, dalam rangka memegang, mengendalikan hidupnya. Karena itu, profesi awal Tuhan, dan kalau mau dibilang, pelayanan utamanya adalah mengajar. Sekalipun dia membuat mujizat, semua mujizat itu dia framing dalam rangka menyampaikan pengajaran. Dia tidak menunjukkan kekuasaan tanpa mengajar. Kuasa dipakai untuk mengajar. Menyembuhkan orang, membangkitkan orang, memberi makan orang. Semuanya dalam rangka dia mengajar. Dan itu menjadi gambar dari gereja. Gambar dari Tuhan kita. Tuhan kita adalah guru. Dan kita adalah muridnya. Artinya apa? Hidup orang percaya adalah hidup belajar. Dari waktu ke waktu. Apa yang kita pelajari? Apakah itu matematika? Apakah itu sains? Apakah itu art? Bukan itu. Yang diajarkan Kristus kepada kita adalah Injil, berita sukacita. Yang isinya apa? Hikmat supaya Anda dan saya bisa mengendalikan hidup dan kita tidak dikendalikan oleh dunia. Ya, dunia berusaha mengendalikan kita. Dunia di sini adalah iblis, setan, kuasa kegelapan. Mereka mau mengendalikan kita. Ada dua cara yang mereka lakukan dan itu menjadi kelemahan manusia. Yang pertama adalah ketakutan dan yang kedua adalah keinginan atau hawa nafsu. Kejatuhan manusia cuma pada dua itu. Ketika dia takut atau ketika dia benar-benar hanyut dalam hawa nafsunya. Tinggal itu saja. Karena itu, apa yang diajarkan Yesus adalah supaya Anda mampu pada waktunya menghadapi ketakutanmu, pada waktunya mengendalikan hawa nafsumu. Orang ketika takut, sekalipun dia sudah di ujung, tinggal sebentar lagi menang, dia bisa jatuh. Ya. Orang yang tidak takut sekalipun sudah tertinggal, mentalnya bisa membuat dia menjadi juara. Orang bilang itu hikmat di dalam perjanjian lama. Tapi itulah yang diajarkan Yesus. Dan seluruh Injil bicara tentang bagaimana manusia mengendalikan ketakutannya, mengendalikan keinginannya. Pas seperti yang tadi Rasul Paulus bilang. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Orang bodoh adalah orang yang tidak belajar. Sekalipun Tuhan sudah menunjuk si A, si B, si C untuk menyampaikan pesan, dia nggak mudeng. Sekalipun Tuhan sudah memberi kesempatan dia mengalami sesuatu untuk dia pahami, dia nggak mau mengerti, dia menolak. Ini menarik karena kenapa? Ternyata apa yang dinasihatkan Rasul Paulus supaya jangan kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti, itulah yang menjadi cara Yesus melayani. Pelayanan dan kesaksian bukan karitatif, hanya memberi. Nih, Anda butuh uang, saya kasih uang, Anda butuh makan. Bukan itu. Tapi Anda mengajarkan dia sesuatu. Sesuatu yang harus dia pahami sebelum Anda memberi. Karena bukan barang yang menjadi tujuan, tapi pemahaman yang menjadi tujuan. Ini perspektif kita sebagai orang percaya. Tuhan kita adalah guru. Seumur hidup kita, kita akan diajar untuk mengerti. Termasuk tentang sorga. Kita akan diajar perbedaan
konsep hidup masa depan dengan agama lain. Jika agama lain mengombarkan ketakutan, kamu harus hidup baik, berlaku baik supaya kamu tidak masuk neraka. Itu berarti ancaman ketakutan. Bukan itu yang diajarkan Yesus. Sebab kalau seseorang hidup selalu di bawah ancaman ketakutan, berarti traumatis. Dia ada di bawah kendali setan. Mengapa? Yang empunya neraka itu siapa? Pengakuan iman bilang apa? Turun ke dalam kerajaan maut. Adakah maut yang membuat orang bahagia? Adakah maut membuat orang sukacita? Tidak. Tidak ada. Karena itu ketika seseorang mengalami ketakutan, sangat jelas setan ada di sampingnya. Setan menciptakan kerapuhan, situasi yang mencekam. Ya kan? Hari begini orang Kristen mungkin tidak kesurupan. Tapi situasi hidupnya dibuat supaya dia takut. Supaya dia nego dengan setan. Entah korupsi, entah maling, entah menipu, entah membunuh, entah mengkhianati orang yang dipercaya. Situasi-situasi yang dibilang pergumulan, yang dibilang salib itu selalu menciptakan yang namanya ketakutan. Dan disinilah kita belajar firman Tuhan. Dan salah satu firman adalah, jangan kamu takut. Aku menyertaimu. Itu kalimat pendek yang mungkin terkesan klise. Hanya orang-orang tertentu yang sudah punya pengalaman bersama Tuhan, dia mengerti kalimat itu dan itu terulang kembali. Atau dia punya ayat-ayat tertentu yang membuat dia mampu tidak membiarkan hidupnya dikendalikan ketakutan, tapi dia menolak ketakutan itu. Makanya kalau Anda perhatikan apa yang dia ucapkan Yesus di Getsemani, kalau boleh cawan ini lalu dari hadapanku, itu ucapan ketakutan manusia. Tapi dia ada pakai tapi. Jangan kehendakku. Dia ada punya perisai. Nah, kita belajar dari Tuhan Yesus supaya kita punya perisai pada saat ketakutan itu datang. Termasuk ketika kematian itu tiba. Kita harus memahami bagian yang paling ditakuti supaya kita tidak takut. Saya ulangi sekali lagi, Bapak Ibu kekasih. Saya ulangi sekali lagi. Kita akan belajar bagian yang kita takuti. Tuhan akan menyediakan itu di hadapan kita supaya kita memenangkannya. Dan disitulah kita akan memahami apa itu firman Tuhan. Makanya Paulus bilang jangan bodoh. Sangat jelas kita orang besar melihat anak kecil dibodohin kan? Karena itu kita datang, pelayanan kita adalah menasihati anak itu. Hei anak, sadar nggak kamu kalau kamu sedang dibodohin, ditipu, dikerjain. Hari begini terlalu banyak penipuan terjadi. Ada banyak orang, penipuan di bidang ekonomi paling banyak, ada penipuan sana sini. Tiap hari Anda dengarlah, saya nggak perlu ceritakan di dalam khotbah ini. Semua mempergunakan ketakutan. Kalau nggak sekarang ibu nggak dapat diskon segitu loh bu. Takut, ambil. Sekarang lebih menarik lagi. Anak ibu kecelakaan, takut. Ya. Sekarang kalau tidak transfer uang tidak bisa operasi. Anda udah dengar kan ceritanya? Sekarang lebih canggih lagi, suara anak bisa dibuat menggunakan yang namanya artificial intelligence atau AI untuk menipu seolah-olah itu suara anaknya. Seperti yang Anda lihat Pak Jokowi bernyanyi lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan.
Bukan Pak Jokowi yang nyanyi, itu AI kerjaannya komputer itu. Jangan bodoh. Karena itu kita harus selalu update apa sih modus-modus penipuan saat ini. Ya toh, sebab kalau Anda tahu, Anda sudah bisa mengira. Ya bolehlah Anda kerjain yang menipu. Oh begitu ya, jadi bagaimana? Oh terus, saya suka tuh nonton bagian ketika ada yang mau menipu dikerjain. Sampai akhirnya dia capek. Pokoknya poinnya adalah, Bapak Ibu kekasih, menjadi orang Kristen itu harus smart. Harus selalu update pengetahuan, hikmat. Mengapa? Karena setiap hari Anda akan disodorkan dengan ketakutan demi ketakutan tentang hidup. Atau setiap hari Anda akan disodorkan iklan demi iklan yang membuat Anda menginginkan sampai akhirnya berhawa nafsu. Semua orang pasti sudah tahu kemampuannya sampai di mana, rentannya sampai di mana, strength and weakness-nya semua harus tahu. Jadi kalau nggak bisa kendalikan diri, jangan minum anggur. Jangan makan udang kalau alergi terhadap udang kan konyol. Boleh makan udang kalau ada obatnya, obat alergi kan begitu. Ternyata hidup damai sejahtera itu bukan soal punya dan tidak punya, tapi soal mengendalikan. Karena mengapa? Dalam ruangan yang sama, kita semua ada 50 orang di sini, cuma ada 5 orang yang punya damai sejahtera. Mengapa begitu? Karena ternyata pandangan hidup 5 orang itu berbeda. Mereka mampu meredakan ketakutan, mampu mengatasi keinginan. Sehingga sekalipun apa adanya, bagi mereka enough, cukup. Mungkin itu sebabnya dalam doa Bapa kami ada kalimat secukupnya yang menunjukkan bahwa siapapun yang bersama dengan Tuhan, dia akan harus bisa mengatur yang namanya keinginan dan bisa mengendalikan yang namanya ketakutan. Balancingnya dia jaga. Orang mau bawa motor, keamanan dirinya pada balancing. Mau dia kecepatan tinggi, mau kecepatan rendah, nggak ada masalah. Kalau dia tetap bisa menjaga keseimbangan, secure, dia aman. Kan begitu? Di sebelah kiri, ke kiri itu berarti ketakutan, ke kanan itu berarti keinginan. Karena itu yang paling banyak menangis, itu anak kecil. Ketika mereka takut, dan ketika mereka menginginkan sesuatu dan nggak dikasih. Betul nggak? Tapi di kemudian hari ada juga orang dewasa. Dia tidak menangis. Tapi dia rewel. Dia cerewet. Karena ada ketakutan yang tidak bisa dia ungkapkan. Dan itu terwujud dalam perilakunya. Ada keinginan yang tidak dipenuhi. Kemudian itu menjadikan dia menjadi setan dalam keluarga. Kacamata saya sekarang dalam melihat perubahan perilaku manusia lebih kepada efek dari ciptaan setan. Mereka tidak bisa menembusi jiwamu karena jiwamu milik Kristus, tapi mereka menciptakan kondisi-kondisi supaya engkau jatuh dalam tangan mereka. Itu sebabnya dalam film Passion of the Christ, bagian sebelum Yesus menutup mata, mereka menunggu sampai pada titik terakhir apakah Yesus akan memaki-maki, menghujat manusia yang mensalibkan dia atau tidak. Tapi justru di bagian terakhir Yesus bilang, ampunilah mereka dan sudah selesai. Karena itu mereka sakit hati. Mereka tidak menemukan celah untuk memvonis Yesus, kamu bersalah. Yesus mampu mengendalikan ketakutannya, bahkan keinginannya. Dan itu contoh yang paling ideal. Ada waktu di mana kita harus mengampuni. Ada waktu di mana kita harus melepaskan, bukan atas dasar perintah, tapi atas dasar hikmat yang kita punya. It needs time, itu butuh waktu dan butuh pengalaman.
Tidak semua ayat pada saat dikhotbahkan bisa dimengerti. Anda mesti berdarah, Anda mesti terluka, Anda mesti menangis. Itu butuh waktu untuk Anda mengerti. Ada bagian-bagian tersembunyi di balik kata-kata Tuhan Yesus. Ada kondisi-kondisi yang waktu dibacakan, dikhotbahkan, biasa saja. Tapi begitu Anda tahu, Anda bisa kalahkan ketakutanmu, Anda bisa menangkan keinginanmu. Tanpa harus terjerat dalam perangkap setan. Karena itu Bapak Ibu kasih, seperti kata Rasul Paulus, yang bisa membantu kita adalah Roh Kudus. Roh yang tidak terlihat, tapi memang diberikan Tuhan kepada setiap orang percaya. Karena itu ketika Anda minta hikmat dari Tuhan, jangan lupa ucapkan dalam doamu, Roh Kudus berilah hikmat. Karena cuma Dia yang diutus Kristus untuk mengajar Anda dan saya, membimbing kita melewati masa-masa ketakutan dan masa-masa di mana kita meledak-ledak menginginkan sesuatu. Akan ada kekecewaan. Kita dilatih untuk melewati masa kekecewaan. Kita akan dilatih untuk melewati masa-masa di mana seolah-olah Tuhan tidak terdengar. Bahkan mungkin Anda akan dibiarkan sendiri seperti Yesus, Eli, Eli, lama sabatani. Ketakutan terbesar kita adalah ketika kita merasa Tuhan tidak ada, keluarga kita tidak ada, orang yang mencintai kita tidak ada, semua yang kita lakukan tidak ada. Semua yang terjadi itulah yang Yesus bilang salib. Dan penolong kita dalam hidup saat ini adalah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus bukan cuma soal opening pembacaan Alkitab, 2 application, bukan basa-basi. Itu sentral. Supaya keseimbangan kita menghadapi hidup dan mengendalikan hidup kita supaya tidak jatuh dalam pencobaan itu. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk melayani bukan hanya dengan memberi, tetapi memberikan pengertian, pemahaman, hikmat. Karena itulah yang akan membimbing manusia untuk tidak terjebak dalam pencobaan kuasa kegelapan. Amin. Mari kita satu di dalam doa syafaat. Terpujilah Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Allah yang senantiasa mengasihi kami, mengajar kami tentang hidup, tentang bagaimana kami
bisa mengendalikan hidup kami menghadapi begitu banyak cobaan yang menakutkan, cobaan yang membuat kami menginginkan sesuatu sedemikian rupa sampai kehilangan akal sehat, bahkan mengorbankan banyak hal yang penting dalam hidup kami, hingga mengingkari sesuatu yang sebenarnya tidak boleh kami ingkari. Ampuni kami Tuhan jikalau dalam hidup kami jatuh dalam ketakutan kami mengabaikan suara Tuhan, kami tidak belajar untuk menjadi orang yang bisa mengalahkan ketakutan itu. Atau bahkan kami terlena dengan sejumlah iklan, hasutan, rayuan, iming-iming, sehingga lalu kemudian kami tidak lagi menjadi tuan atas hidup kami, tapi menjadi budak atas hidup kami. Kami dikendalikan oleh begitu banyak nafsu, keinginan, egoisme diri yang luar biasa. Dan semua itu sedang terjadi saat ini Tuhan. Begitu banyak penipuan, pencobaan yang bisa merusak hidup manusia, menjauhkan dia bukan hanya dari Tuhan, tapi membuat dia kehilangan keluarga, orang-orang yang dia cintai, atau bahkan kehilangan apa yang selama ini dia perjuangkan, termasuk hidup, pekerjaan, kestabilan, dan sebagainya. Ada begitu banyak kejahatan, kriminal di mana orang ditipu, orang dicobai sedemikian rupa karena mereka memperdaya ketakutan orang tersebut, mereka memperdaya keinginan-keinginan orang tersebut, mereka semua tertipu, ditipu. Dan karena itu Tuhan, kami berdoa, biarlah Roh Tuhan yang kudus senantiasa mengajarkan hikmat Tuhan agar kami mampu menjaga diri, mempunyai baju sirah iman ketika kami menjalani hidup, memiliki cita-cita, diberi kepercayaan, bahkan termasuk ketika kami harus memikul sejumlah beban-beban yang tidak mudah, yang di dalamnya ada setumpuk ketakutan, kekhawatiran yang harus kami atasi. Ya Allah, di dalam kerjaan surga, berikanlah hikmat-Mu kepada umat-Mu. Biarlah Roh Kudus membimbing kami untuk satu persatu ketakutan, kekhawatiran kami. Bukan hanya terpecahkan, tapi kami belajar untuk semakin mengerti dan memahami. Supaya pada akhirnya, pada pencobaan-pencobaan berikutnya, kami tidak lagi dijatuhkan, tapi kami mampu memenangkannya. Kami berdoa dan menyerahkan rumah tangga kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tiap-tiap pribadi, baik suami, baik istri, baik orang tua, baik anak-anak, baik kakak, baik adik, baik opa, baik oma, baik cucu, baik mantu, dan keluarga, semua orang yang Tuhan berikan menjadi keluarga kami. Peliharalah mereka dalam kasih karunia-Mu ya Allah, agar selalu ada sukacita, ada kedamaian, ada hikmat dalam mereka menjaga diri, memelihara hidup yang Tuhan berikan, dan tidak terperosok dalam kejatuhan. Kami berdoa untuk segala usaha pekerjaan yang kami lakukan untuk membiayai hidup keluarga. Kami berdoa untuk segala rancangan, rencana, cita-cita, dan harapan. Ketika kami sedang berjuang, tidak mudah semuanya itu kami lalui. Kami diperhadapkan dengan keinginan, kami juga diperhadapkan dengan ketakutan, kekhawatiran. Tuhan, tolong kami dengan Roh Kudus, agar kami punya hikmat untuk melihat apa yang harus kami pilih, apa yang harus kami putuskan, demi kehidupan yang baik yang Tuhan berkati, demi supaya hidup yang Tuhan berikan tidak terambil oleh kuasa-kuasa lainnya. Kami berdoa dan menyerahkan kepadamu ya Tuhan, gereja kami GPIB Nazaret. Tuhan menyertai memberkati seluruh perangkat pelayanan di dalamnya, baik itu pendeta, majelis, unit misioner, staf kantor maupun mereka yang menjaga keamanan dan kebersihan gedung gereja ini. Siapapun mereka yang terlibat di dalam pelayanan, baik sebagai panitia maupun unit-unit kerja apapun itu, Tuhan berkati mereka semua sebagai para pelayan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan secara khusus untuk pos-pos pelayanan dan kesaksian GPIB yang ada di desa-desa di dalam pelayanan. Mereka sedang berjumpa dengan sebuah hikmat yang diajarkan, tidak mudah bagi mereka memahami. Tapi biarlah Tuhan melengkapi para pelayan-pelayan Tuhan,
pemberita firman, maupun mereka yang terpanggil menjadi presbiter, maupun mereka yang menjadi supporting system dalam Pelkes ini sendiri. Karena apa yang mereka lakukan, mereka sedang membagikan kabar sukacita, kehidupan, keselamatan kepada pos-pos Pelkes itu. Umat Tuhan, orang-orang yang rindu untuk mendapati damai sejahtera Allah. Biarlah segala program yang dibangun adalah program yang menghadirkan hikmat, sukacita, damai sejahtera, kebaikan. Bukan hanya membangun secara fisikal, bukan hanya secara liturgis, bukan secara karitatif saja Tuhan. Tapi taburan firman-Mu membangkitkan pengertian, supaya mereka semakin sadar, mereka semakin mengendalikan hidup mereka, dan pada akhirnya mereka berani menaruh pengharapan akan kehidupan yang Tuhan berkati, sekalipun mereka jauh di dalam pedalaman dan di pedesaan. Kami berdoa untuk semua program-program Pelkes, termasuk di dalam GPIB Nazaret, agar menjadi program yang diberkati Tuhan untuk pelayanan. Ya Allah, di dalam kerajaan surga kami berdoa untuk warga jemaat kami yang sakit. Ada Ibu Ismiati Aritonang, Bapak Rensi Supusepa, Ibu Yudi Tambunan Marlisa, Ibu Desire Manangka, Ibu Poyo Ole, Ibu Heni Silain Katiang Dago, Ibu Diana Kando Parinduri, Ibu Angel Pesak Oro, Ibu Mika Huta Barat, Ibu Vivi Salempang, Bapak Manurung, Bapak Kiyosi Urai, Adik Anditya Sekarsari, Ibu Normalina Sioming Napitupulu, Ibu Putri Subakti, Ibu Batseba Agustina Dimu Haupiris, Bapak Willy Lumintang, Bapak Alexander Rega, Pendeta Deni Matuala Pelwa, Bapak Butar-Butar, Ibu J.A.L. Kandowaro, Ibu Rustamaji, Bapak Yohanes Auri, Ibu Mariam Porayo, Ibu Frida Manuhutu, Ibu Karla Sitepeyo, Ibu Rita Pangabean, Ibu Yohana Takain, Ibu Siska Watimena Oro, Diakan Refdi Pangke, Ibu Rosalinda Taloga, Ibu Jane Purimahua, Ibu Leona Angelan Unu, dan adik Benedias Dias. Tuhan kiranya kasih karunia-Mu, kekuatan-Mu, semangat-Mu ada pada mereka. Dan berkatilah keluarga yang melayani dan merawat mereka senantiasa. Ada sukacita dan damai, ada semangat yang Tuhan berikan untuk kehidupan, dan biarlah semuanya berakhir pada mujizat kesembuhan yang Engkau berikan. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami selalu berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di tahun-tahun politik ini ada banyak kekhawatiran, ketakutan, keinginan, egoisme sektoral yang begitu menonjol dan akan menjadi ancaman. Hikmat Tuhan kiranya ada pada pemimpin-pemimpin kami. Hikmat Tuhan menyertai para influencer, para tokoh, supaya seluruh proses politik yang akan berlangsung dalam tahun yang berjalan hingga tahun depan ini terjadi dalam damai sejahtera dan membawa kebaikan, persatuan, keutuhan bagi bangsa ini. Kami tak lupa berdoa untuk dunia yang diambang peperangan, diambang krisis ekonomi yang berkepanjangan, diambang musibah karena rupa-rupa bencana yang terjadi. Tuhan berilah kedamaian, dan jangan biarkan semua kebaikan yang sudah Tuhan tabur dihancurkan oleh kuasa kegelapan yang menghasut dan mencobai para pemimpin-pemimpin dunia. Kami berdoa sebagai gereja, sebagai bagian dari ciptaan-Mu Tuhan, sebagai bagian dari dunia yang menginginkan kedamaian, yang menginginkan hidup, supaya kami semua pada akhirnya merasakan sukacita dan damai itu sebagai anugerah kehidupan dalam hidup. Inilah syukur, syafaat, dan doa kami Tuhan ketika ada doa syafaat pribadi yang juga dibawakan di dalam ibadah ini, baik yang ada di dalam gereja maupun yang bersama-sama dalam ibadah virtual. Biarlah semuanya terdengar di hadapan-Mu sebagai permohonan syafaat umat-Mu. Ya Kristus, dalam pengasihan-Mu kami mohon, tuntunlah kami dan bimbinglah kami dalam doa yang Kau ajarkan pada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Kita akan dengarkan kidung pujian oleh Paduan Suara Sektor Pelayanan 6 sebelum kita memberikan pengucapan syukur kepada Allah. Pinjam Ida Bakti dong, Kak Nyong. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dalam surat 2 Korintus pasal 8 ayat 12 yang menyatakan,
Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Berilah dengan rela dan senang, beri kepada Tuhanmu. Takkan kekurangan apapun kau dipeliharanya. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Jemaat, mari kita berdiri dan kita berdoa secara berbalasan. Allah Maha Pemurah, kami bersyukur karena masih dapat merasakan kemurahan kasih-Mu. Kami bersyukur karena Engkau telah mempersatukan kami sebagai jemaat GPIB yang terikat dalam pelayanan dan kesaksian bagi sesama. Terimalah syukur kami melalui persembahan sukarela ini ya Tuhan, dan berkatilah
agar dipakai untuk mewartakan Injil-Mu dalam kata dan perbuatan, bagi sesama demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat Ibadah Keluarga 28 Juni 2023. Mohon perhatian saudara untuk beberapa informasi penting sebagai berikut. Berita duka, telah meninggal dunia di Jakarta pada Rabu 28 Juni 2023, Lexi Alexander Petrus Mahubesi dalam usia 59 tahun. Almarhum adalah mantan karyawan kantor GPIB Jemaat Nazaret DKI Jakarta. Rencananya almarhum akan dimakamkan pada Kamis 29 Juni 2023 di Propau, Lampung. Mohon dukungan doa bagi keluarga yang ditinggalkan agar diberi kekuatan dan pengharapan dalam Yesus Kristus. Breaking Time Pelkat PT. Pengurus Pelkat Persekutuan Teruna mengajak seluruh teruna GPIB Jemaat Nazaret untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan Breaking Time yang dilaksanakan pada Kamis 29 Juni 2023. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Kak Jovi di 0813 8070 9066. Retret peralihan anak tanggung Pelkat PA. Dalam rangka peralihan kategori anak tanggung PA yang akan dialihkan ke Pelkat Persekutuan Teruna, maka Pelkat PA akan mengadakan retret dengan tema Bertumbuh dan Membawa Damai Sejahtera dalam Era Digital pada Sabtu sampai dengan Minggu tanggal 1-2 Juli 2023 bertempat di Villa Camilla River, Sentul. Katekisasi reguler 2023-2024. Katekisasi reguler akan dimulai pada Minggu 2 Juli 2023 pukul 13 bertempat di ruang ibadah. Bagi warga jemaat yang akan mengikuti dapat mendaftarkan diri atau mengisi formulir di kantor Majelis Jemaat GPIB Jemaat Nazaret pada setiap hari kerja. Pendaftaran segera ditutup. Penutupan bulan Pelkes dan HUT ke-42 Yapendik GPIB. Dalam ibadah Minggu 2 Juli 2023 pukul 10 dan pukul 17 dilaksanakan dalam rangka penutupan bulan Pelkes GPIB 2023 dan hari ulang tahun ke-42 Yayasan Pendidikan atau Yapendik GPIB. Dalam ibadah menggunakan tata ibadah khusus yang dikeluarkan Majelis Sinode GPIB. Widawisata Pelkat PA. Pelkat PA akan mengadakan widawisata bagi semua kategori. TK Batita, anak kecil, anak tanggung pada Minggu 9 Juli 2023. Bertempat di Kuntum Farmfield, Bogor. Untuk pendaftaran dapat dilakukan melalui Google Form dan atau menghubungi pelayan Pelkat PA di masing-masing kelas. Perjamuan Kudus dan HUT ke-21 Yankes GPIB. Dalam ibadah Minggu 9 Juli 2023 pukul 10 dan pukul 17 dilaksanakan perjamuan kudus dan hari ulang tahun ke-21 Yayasan Kesehatan atau Yankes GPIB. Dalam ibadah menggunakan tata ibadah khusus yang dikeluarkan Majelis Sinode GPIB. Mohon kehadiran seluruh warga jemaat, khususnya warga siri jemaat dalam kegiatan di atas. Kehadiran jemaat. Dalam ibadah hari ini dihadiri 49 warga jemaat terdiri dari 18 pria dan 31 wanita di dalam ruang ibadah GPIB Nazaret, serta di dalam ruang Zoom terdapat 20 partisipan. Pemberita firman malam ini Pendeta Peter Theodorus, Pendeta Gereja Protestan Maluku. Kepada pemberita firman,
Tim multimedia, pemain instrumen, majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri untuk menerima amanat pengutusan. Tiap waktu, tiap jam selalu akan ada pencobaan. Pencobaan itu selalu mempergunakan kelemahan kita, entah itu ketakutan kita atau keinginan kita. Kita akan selalu belajar dari Tuhan kita sebagai guru untuk bisa mengendalikan hidup, bisa mengendalikan amarah, bisa mengendalikan keinginan, supaya kita tidak dibodohi. Dan karena itu guru kita yang agung memberi kita Roh Kudus, Roh yang akan menjaga menuntun kita supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Mari kita lanjutkan tugas pelayanan ini dengan menolong orang-orang yang ada dalam kebodohan, yang tidak tahu terjebak dalam ketakutan mereka, bahkan menginspirasi mereka untuk berani dan mengendalikan keinginan mereka, supaya mereka bisa mengendalikan hidup mereka dan tidak jatuh dalam pencobaan. Itulah tugas pelayanan dan kesaksian kita di kota besar. Mari kita akhiri ibadah ini dalam kemuliaan Tuhan, dalam kidung Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umatnya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, untuk yang miskin dan lapar berkeluh. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umatnya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan namanya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah selesai, selamat malam.